wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap jamaah umroh, tim Van Diego dan siapapun yang berniat ke Baitullah, mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya insya Allah. Bapak Ibu, hari ini kita akan manasik online yang nanti Bapak Ibu akan manasik juga offline pada saat keberangkatan sesuai tanggalnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kelancaran dalam proses visanya, kenyamanan dalam perjalanan umrohnya, apapun yang terjadi, sehingga pulangnya akan membawa perubahan baik kehidupan dunia maupun untuk kebahagiaan di akhirat insya Allah. Kita buka dengan bacakan bismillah dan selawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, izin saya share materi begitu ya, biar maksimal pelaksanaannya. Apakah terdengar? Apakah terlihat ininya, materinya? Melihat Ustaz. Terlihat ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan Bismillah ya. Ada sebuah kaidah yang perlu kita pahami bahwa ternyata yang terpenting dalam agama ini adalah rasa. Kita disuruh amal, ikhlas, ikhlas itu rasa. Kita disuruh sholat, sholat itu khusyuk, khusyuk pun rasa. Kita disuruh umroh, mabrur, baik, ya, berubah menjadi lebih baik, itu pun rasa. Nah, saya berharap para jamaah umroh, khususnya jamaah umroh Van Diego memiliki rasa yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa bertuhan bahwa kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengar suara saya ini? Dengar. Terdengar suaranya? Terdengar. Baik, soalnya jaringannya sebenarnya kurang kurang bagus di tempat saya. Nah, saya berharap jamaah memiliki rasa bertuhan bahwa kini adalah hamba. Memang kita umroh dengan uang sendiri, dengan jerih payah sendiri, tapi ingat Allah yang memberi rezeki. Memang benar Bapak ya Ibu, teman-teman yang punya badan, tapi ingat Allah yang ngejaga badan Bapak Ibu, yang menjaga dan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan Bapak Ibu ke Tanah Suci itu merupakan undangan Allah Subhanahu wa taala, jamuan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka milikilah hati yang merasa tamu, tamunya Allah, banyak istighfar, tamunya Rasulullah, banyak salawat. Bapak Ibu, kita umroh tidak sendirian, ada banyak pihak yang membantu. Kaidah mengatakan bahwa lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada manusia sampai dia berterima kasih kepada manusia. Maka dari itu kita apresiasi semua orang, semua pihak yang telah menjadi jalan Bapak Ibu, saudara-saudara menuju Baitullah. Yang pertama adalah manajemen Van Diego. Kita doakan Pak Irfan beserta keluarga, sakinah mawaddah warahmah, sehat sejahtera, berkah bisnisnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik Van Diego Tours and Travel. Kemudian juga staf-stafnya ini Mas Agit, admin Go dan semuanya juga mudah-mudahan diberikan keberkahan, kelancaran dalam menjalankan tugas sehingga maksimal melayani tamu-tamu Allah. Serta para mitra Van Diego Travel yang saat ini kurang lebih ada sekitar 80 orang. Mudah-mudahan mereka beliau-beliau itu mencapai target, dimudahkan urusannya, banyak mempermudah jamaah umroh ya, umroh bersama Van Diego insya Allah ya, Bismillah. Bapak Ibu, kita mulai manasik ini dengan sama-sama menyaksikan video umroh bersama Van Diego. لا شريك لك.
Ini adalah gambaran Umroh Van Diego, posisi di Madinah, dan insya Allah kita akan menuju ke Mekah Al-Mukarramah insya Allah. Sehingga perjalanan Bapak Ibu akan menjadi lebih lebih nyaman dan lebih bahagia insya Allah. Amin. Bismillah menuju Baitullah. Bismillah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua cita-cita Bapak Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Bapak Ibu, inilah kita yang merindukan Baitullah, inilah kita yang ingin ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu saat ini sedang bahagia atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya tahu bahwa Bapak Ibu adalah undangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berjalanlah dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kita ke Baitullah dalam kondisi nikmat, maka jadilah orang yang bersyukur. Seraya berdoa nanti di depan Ka'bah, ya Allah, pertahankan nikmat ini dan berikan kebahagiaan di dalamnya, keberkahan di dalamnya, dan tambahkan nikmat ini. Tapi andaikan Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi yang mungkin sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin berdoa buat anak-anaknya, yang ingin berdoa buat ke semua kesulitan yang dihadapinya agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bawalah jiwa yang sabar menuju Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa semoga musibahnya diberikan pahala oleh Allah dan diganti lebih baik lagi insya Allah. Bismillah, kita akan umrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan, jiwa kita dipulihkan, pikiran kita dijernihkan, badan kita difitkan, disehatkan,
sehingga bisa maksimal ibadah umroh dan pulang ke Indonesia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih sempurna lagi, hebat di dunia, hebat di akhirat, insya Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah. Inilah Ka'bah yang kita akan kunjungi. Sebelum ke sana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih kesempatan ini ya Allah. Terima kasih kami bisa manasik hari ini. Maka tolong izinkan kami ke Baitullah pada tanggal yang telah Engkau tetapkan. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan batin kami, jernihkan pikiran kami, lapangkan jalan kami, karena kami ingin mengabdi kepadamu, mengharapkan ampunan dan ridhamu ya Allah. Andaikan ada salah, maafkan. Semua dosa, tolong ampuni. Kami punya doa, tolong ijabah. Ya Allah, kami rindu menatap Ka'bahmu. Kami rindu bersolawat di hadapan Rasulmu. Kami ingin ke Raudhah. Kami ingin megang Ka'bah, membawa keluarga, mendampingi mereka. Ya Allah, inilah kami yang berangkat. Kami datang ya Allah. Kami datang ya Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamdah wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ya Allah, ada orang tua yang datang ke Ka'bah memikirkan nasib anak-anaknya. Dia bingung, khawatir dengan kebaikan anak-anaknya. Bisa jadi ada anaknya yang sedang bermasalah. Bisa jadi ada anak cucunya yang sedang bermasalah. Maka selesaikan masalahnya ya Allah. Ya Allah, ada seorang ibu yang nanti akan umroh memikirkan nasib anak-anaknya. Apakah dia bisa membimbing anak-anaknya, menjaga keutuhan rumah tangganya. Maka dari itu ampun ya Allah. Tolong bantu ya Allah. Jaga keluarganya. Ada orang tua yang diumrohkan oleh anaknya. Haru biru menuju Baitullah. Berharap anaknya bahagia. Berharap keturunannya bahagia. Diangkat derajatnya. Dosa diampuni. Ya Allah, ampuni masa lalu yang kelam. Ampuni jika kami pernah makan yang haram. Ampuni jika kami pernah mengkhianati pasangan. Ampun ya Allah, kami ingin lebih baik lagi. Ada yang berangkat sendiri, tolong kuatkan. Ada yang berangkat bersama keluarga, tolong beri harmoni ya Allah. Kalau ada masalah, tolong selesaikan ya Allah. Kalau ada selisih, tolong damaikan ya Allah. Kami datang ya Allah, kami datang. Kami datang dengan semua doa. Tolong ijabah. Kami datang dengan semua dosa. Tolong ampun ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam kehidupan ini ya Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamdah wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ini kami datang ya Allah. Kami datang ya Allah. Terima kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada kanan kirinya saling bersalaman, saling berpelukan. Insya Allah kita umroh ya, saling ikhlas, saling redho sebelum berangkat. Silakan kalau ada yang kanan kirinya, ya, salam kirinya bisa maksimal insya Allah. Bismillah ya. Bapak Ibu, inilah kita yang sekarang sedang umroh insya Allah. Mudah-mudahan manasik hari ini memperlancar
perjalanan kita insya Allah Bapak Ibu. Alhamdulillah, inilah nuansa tawaf yang Bapak Ibu nanti akan saksikan di sana bersama-sama ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan lanjutkan prosesi manasik ini ya. Umroh itu memiliki rukun, sesuatu yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah ihram dengan cara berniat labbaik Allahumma umratan. Kemudian itu ada tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kemudian ada sa'i mengelilingi Safa dan Marwah 7 putaran. Kemudian kita melakukan tahallul, gunting rambut, menyelesaikan semua prosesi dan semuanya dilakukan dengan teratur atau tertib. Kita akan lihat dulu satu persatu prosesi umroh, mulai dari ihram, tawaf, ta'i, tahallul, dan tertib. Bahwa rukun umroh ada 5, yaitu ihram, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Ihram artinya berniat melaksanakan umroh, diikuti bertalbiyah. Bagi yang melaksanakan umroh, hendaknya mempersiapkan diri dengan membersihkan diri antara lain, menggunting kuku, mandi seperti mandi junub, bersuci, pakai wangi-wangian di badan, kemudian melakukan sholat ihram 2 rakaat. Kain ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 helai kain yang tidak berjahit. Utamanya berwarna putih. 1 helai untuk disarungkan dan helai yang lain dipergunakan untuk menutup pundak atau selendang. Adapun pakaian ihram untuk wanita adalah mukena sholat, utamanya berwarna putih dan tidak menutup muka dan tidak menggunakan kaos tangan. Larangan-larangan ihram. Apabila seseorang yang umroh telah berniat umroh, maka wajib baginya menjauhi larangan-larangan ihram yang terbagi dalam 3 macam. Pertama, larangan yang khusus bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit atau yang membentuk tubuh, atau sebagian anggota tubuh seperti kaos kaki, menutup kepala dan muka, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kedua, larangan khusus untuk wanita, yaitu menutup muka dengan sesuatu yang melekat dengan kulitnya, dan memakai 2 sarung tangan. Ketiga, larangan untuk laki-laki dan wanita, yaitu tidak jidal, rafas, dan pusuk, tidak memakai harum-haruman, tidak membunuh binatang buruan, tidak berjima atau senggama, tidak mencabut atau mencukur rambut, tidak menggunting kuku, dan tidak merusak tanaman. Apabila niat ihram dilakukan setelah sholat fardu, maka dia tidak perlu lagi melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, memasang niat umroh. Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk beribadah umroh. Lalu diikuti dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Itulah tadi namanya ihram dengan menggunakan niat labbaik Allahumma umratan. Nah, coba dibuka mic-nya semuanya baca labbaik Allahumma umratan. Coba semuanya dibuka. Baik, Allahumma baik Allahumma Baik Allahumma Labbaik Allahumma umratan. Nah, ini penting ya. Demikian karena kalau nggak diucapin Ya itu Allahumma. jadi nggak sah umrohnya. Ini penting supaya nanti umrohnya
jadi sah insya Allah ya. Baik, kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah tawaf. Mulai video nggak usah. Tawaf. Apabila seseorang yang melakukan umroh telah berada di kota Mekah, maka hendaklah bersegera menuju Masjidil Haram. Dimulai dengan memasuki Masjidil Haram dari pintu mana saja dan berdoa masuk masjid. Setelah itu, masuklah menuju areal tawaf. Ketika melihat Ka'bah, maka berdoalah. Areal tawaf di Masjidil Haram berupa halaman luas dengan lantai batu marmer yang di tengahnya berdiri Ka'bah Baitullah, Makom Ibrahim di depan pintu Ka'bah, dan Hijir Ismail berupa bangunan tembok setinggi 1,5 meter berbentuk setengah lingkaran. Untuk memulai tawaf, berdirilah dengan posisi sudut Hajar Aswad di sebelah kiri kita dan neon hijau yang ada di atas masjid di sebelah kanan kita. Karena saat ini, garis batas untuk memulai tawaf yang berupa marmer berwarna coklat telah dihilangkan untuk menghindari berdesakan. Jangan lupa untuk membuka bahu kanan kita atau ittiba. Disunahkan sebelum memulai tawaf untuk mencium Hajar Aswad. Namun, karena padat dan berdesakan, cukup dengan melambaikan tangan kanan ke arah sudut Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dan dikecup. Lalu, berjalanlah memulai tawaf mengelilingi Ka'bah dengan membaca doa apa saja yang dipahami atau yang dianjurkan melalui buku-buku manasik umroh dan haji. Ketika mencapai rukun Yamani, yaitu sudut sebelum sudut Hajar Aswad, berikan isyarat dengan melambaikan tangan kanan dan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup. Dilanjutkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hingga mencapai sudut Hajar Aswad. Sesampai di sudut Hajar Aswad, berhenti sejenak, lalu kembali beri isyarat dengan tangan kanan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, lalu kecup. Lanjutkan tawaf putaran kedua dan seterusnya hingga 7 putaran sempurna. Jika di tengah perjalanan tawaf kita batal wudu, maka berhentilah dan ingat di putaran berapa kita terakhir tawaf. Maka berwudulah dan lanjutkan kembali tawaf di mana tempat terakhir kita batal wudu untuk menyempurnakan 7 putaran. Selesai tawaf 7 putaran, berjalanlah menuju Makom Ibrahim. Sehingga posisi kita menghadap Makom Ibrahim dan Ka'bah, bagian yang ada pintu Ka'bah atau multazam. Carilah tempat yang tidak menghalangi jamaah lain yang tawaf. Atau, jika terlalu padat, dapat sholat di mana saja di Masjidil Haram. Lalu, sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Lalu, berdoalah. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, lanjutkan dengan minum air zam-zam yang berada di pinggiran tempat tawaf untuk menyegarkan diri sambil berdoa, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'